Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat begitu banyaknya kepada kita, dan dialah yang menurunkan Al-Quran, dan dia pula yang memulakan sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran di antara yang lainnya. Malaikat Jibril adalah malaikat yang mulia karena dia mengajarkan Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi nabi yang mulia karena dia menerima wahyu berupa Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia karena dia bulan turunnya Al-Quran. Maka para jamaah kita juga akan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan ini. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada kita agar senantiasa kita memperbanyak tilawah kita dan sering berinteraksi dengan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memudahkan kita dengan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak luput telah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memperbaiki akhlak manusia dan beliau menjadi uswatun hasanah, suri tauladan bagi umatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat Nabi Muhammad kelak di akhir yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita telah menginjak di hari ke-18 di bulan Ramadan ini. 17 hari telah kita lalui dan telah kita lewati, dan sebentar lagi kita akan menjumpai 10 hari akhir pada bulan Ramadan ini. Oleh sebab itu, pembahasan yang diungkap pada kesempatan yang berbahagia ini adalah mengupas salah satu dimensi kehidupan salafus saleh yang telah dibiasakan sebagai agenda amal pada 10 bulan Ramadan akhir, yakni ibadah iktikaf. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengertian iktikaf secara bahasa adalah al-habsu wal man'u, artinya menahan dan mencegah. Sedangkan menurut istilah syar'i adalah berdiam tinggal di atas sesuatu. Dapat dikatakan bagi orang yang tinggal di masjid dan menegakkan ibadah di dalamnya, sebagai mu'takif dan akif atau orang yang sedang beriktikaf. Fuad Abdul Baqi mengatakan bahwasannya makna iktikaf itu ada 4 makna. Yang pertama berdiam diri, yang kedua bermukim, dan yang ketiga menghambat atau menahan diri, kemudian yang keempat atau yang terakhir menyembah dan mengabdi. Iktikaf disunahkan pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan dalam hadisnya Ali bin Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ta'kifu fil ashri awakhir min Ramadan, rawahu Muslim. Artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Muhammad SAW beriktikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Ibadah iktikaf lebih utama atau lebih dianjurkan dilaksanakan pada akhir bulan Ramadan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asharul awakhir hatta yatawaffahu Allah, thumma i'takifa azwajahu min ba'dihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya bahwasanya Rasulullah SAW seringkali beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sehingga Allah mewafatkan beliau. Kemudian para istrinya beriktikaf sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ibadah ibadah pun memiliki beberapa kaidah dan hukum yang harus dipenuhi sebagaimana ibadah yang lainnya. Di antara kaidah yang harus kita tepati adalah waktu pelaksanaan ibadah iktikaf. Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan waktu dimulainya iktikaf dan beberapa waktu lamanya. Pendapat yang rajih yang paling kuat mengatakan bahwa iktikaf yang paling baik dimulai sesudah sholat subuh. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. An Aisyah qalat, kana Nabi SAW idza arada an ya'takifa sholat subha pada mu'takafa. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW apabila hendak beriktikaf maka beliau mengerjakan sholat subuh kemudian masuk ke tempat iktikafnya. Hadis riwayat Abu Ya'la dan An-Nasa'i. Adapun mengenai minimal batas waktu pelaksanaan iktikaf, para ulama pun berbeda pendapat. Menurut Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj mengatakan seseorang boleh beriktikaf sesaat dan dalam waktu yang singkat, namun lebih baiknya full 10 hari beriktikaf. Selanjutnya mengenai rukun-rukun iktikaf adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat, karena suatu amal tidak akan sah melainkan dengan niat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu hanyalah bergantung kepada niat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian yang kedua, iktikaf hanya disyariatkan kecuali di dalam masjid berdasarkan firman Allah, wa antum 'akifuna fil masajid, ketika kamu beriktikaf di dalam masjid. Ayat ini menjelaskan bahwasanya iktikaf itu hanya di dalam masjid. Kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tujuan dari ibadah iktikaf? Setidaknya ada 2 hal yang perlu kita ketahui tujuan dari iktikaf. Yang pertama yakni taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Amah Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa disyariatkannya iktikaf adalah agar berkumpulnya hati kepada Allah, berkhawat dengannya, dan memutuskan segala kesibukan dengan makhluknya sementara, serta hanya menyibukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga ia mengingatnya, bertafakkur dalam mendapatkan keridhaannya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dimaksudkan agar Allah bersikap lembut kepadanya, manakala sudah tidak ada lagi yang berbuat lembut kepadanya, dan manakala tidak ada lagi yang dapat membahagiakan dirinya selain daripadanya. Inilah maksud iktikaf dari iktikaf yang agung itu. Kemudian yang kedua, menggapai malam Lailatul Qadar. Ibadah iktikaf yang hanya disunahkan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan disyariatkan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan kita dan menggapai Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena Rasulullah sendiri memerintahkan kepada umatnya untuk mencari malam kemuliaan tersebut di 10 malam terakhir Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW bersabda, berusahalah kalian mencari Lailatul Qadar di 10 malam hari terakhir Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Maka Rasulullah juga mengajarkan doa terbaik untuk dipanjatkan orang yang sedang beriktikaf. Dalam riwayat Ahmad dan Tirmidzi disebutkan bahwa ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, doa apa yang harus kita panjatkan ketika menjumpai malam Lailatul Qadar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab,
Beliau SAW mengajarkan untuk memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Maka dari itu para jamaah, pada bulan Ramadan ini mari kita hidupkan semangat kita, menghidupkan malam-malam Ramadan kita dan menggapai satu malam, yakni malam Lailatul Qadar, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, dan menambah ibadah kita dari hari-hari biasanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kultur yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.